Sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi dara, qablal fana wal halak, ya ummu dunya wadin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, Ya dhal 'ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan lagi ngaji bersama pengasuh kitab Sulamut Taufik karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Abdullah Ba'alawi. Mudah-mudahan segala ilmu yang kita bacakan bermanfaat untuk kita semuanya. Qablal bidayah ya naqra surat al-Fatihah lil muallif wa li muassis Ma'had Al-Hamidiyah Ki Haji Ahmad Syaikhu Ibunya Solhah, anallahu yaghfiru dzunubahum wa nafa'ana bihi wa bi ulumi syaulillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih kepada jamaah yang sudah hadir di studio. Sekarang sanawiyah ya? Alhamdulillah. Sanawiyah bapak-bapak gitu. Iya. Di jamaah yang Zoom juga alhamdulillah sudah menyimak juga ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah
meneruskan ngaji ini. Kita sedang berpikir kita sedang memikirkan untuk mengembangkan lagi nanti ngasuh ini supaya menjadi lebih luasa, lebih luas sebagai pengajian di pesantren. Di mana-mana yang namanya pesantren itu ya ada pengajian bersamanya. Memang minimal 1 minggu sekali. Itu dengan jemaah kumpul kita semuanya gitu. Ada yang lebih dari seminggu sekali tentu saja, tapi di Alhamidiyah barangkali ya seminggu sekali saja itu insya Allah sudah baik, karena di hari-hari lainnya kita juga padat dengan taklim, tadris kepada para santri dan kita sendiri. Insya Allah. Kita lanjutkan halaman 56, kita masuk pada fasal yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi ini satu fasal, ai hadza faslun. Faslun bisa dianggap sebagai khabar, mubtadanya muqaddar, ai hadza faslun. Fasal ini akan menjelaskan tentang nafkah gitu. Nafkah baik kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, atau kepada pihak-pihak lain juga itu. Setelah kemarin kita membahas kitabul bai' war riba, kita akan masuk pada bab yang berbeda sekarang. Yajibu wajib alal musiri. Mungkin bisa juga dibaca al-musar ya. Tapi al-musir lebih tepat. Yang memudahkan, yang dapat kemudahan. Alal musiri kepada orang yang mendapat kemudahan. Yajibu wajib alal musiri kepada orang yang mendapat kemudahan. Apa yang wajib itu? Nafaqatu usulihi, memberikan nafkah kepada usulnya. Usul itu nasab kita ke atas gitu. Ayah, ibu, mungkin paman gitu. Usulihi, kan wa usulihi wa furu'ihi, suka begitu kalau berdoa itu, baik kakek buyutnya, bapak ibunya maupun anak-anaknya itu, wa usulihi. Wajib kepada mereka yang mendapat kemudahan dalam hal harta, kemudahan dalam hal bekerja, kemudahan dalam hal pangkatnya mungkin lebih, alhamdulillah posisinya lebih baik begitu, kemudian penghasilannya lebih banyak, kemudian kesempatannya juga lebih terbuka untuk dirinya misalnya. Ada satu kewajiban, ini al-musir itu begitu. Al-musir memberi nafkah kepada usulihi, kepada ayah ibunya, kepada saudara-saudaranya ke atas, al-mu'sirina, yang mendapat, secara harfiah itu yang mendapat kesulitan, maksudnya yang kehidupannya mungkin lebih membutuhkan daripada dirinya gitu. Nah, ini di sini Syekh Nawawi, Imam Nawawi Al-Bantani memberikan penjelasan tentang al-mu'sirin. Siapa saja sih yang wajib diberikan nafkah oleh kita, keluarga kita yang usul ini, yang di atas kita begitu. La farqa fi dzalika bainadz dzukur wal inas. Jangan bedakan antara laki-laki dan perempuan, ayah, ibu, paman, bibi. Wala bainal waris wa ghairihi. Juga tidak mempertimbangkan dia ini masuk ahli waris atau tidak. Gitu.
soal nafkah gitu ya, tidak perlu dibedakan. Bahkan wala farqu bainat tifaqid din wa ikhtilafihi, apakah agamanya sama atau berbeda. Ini Syekh Nawawi luar biasa penjelasannya. Urusan nafkah itu urusan duniawi. Jadi kalau seandainya orang tua kita itu lebih membutuhkan daripada kita, seorang anak itu wajib memberikan nafkah gitu. Gitu ya. Wa in qadaru dan wa in qadaru meskipun, wa in sini meskipun, wa in qadaru meskipun mampu itu al usul ala kasbi atas satu usaha kasab. Meskipun ayah kita, ibu kita punya pekerjaan dan ya rezekinya nggak seret-seret amat begitu, tetapi kalau seorang anak punya rezeki yang lebih, maka wajib dia memberikan nafkahnya, kirim wesel kalau zaman dulu, zaman saya. Ya saya yang dikirim wesel sih kalau dulu kan, waktu pesantren ya, kirim wesel sebulan 25.000 nggak ya pada saat itu tahun 80-an ya. Kalau sekarang kan mungkin ditransfer atau ke ATM masuk gitu. Jadi wa in qadaru, meskipun orang tuanya itu punya kasab, punya penghasilan, tetap wajib bagi seorang anak itu untuk memberikan nafkahnya gitu. Kemudian wa nafaqatu furu'ihi ay wajibu aidan, dan wajib juga kepada kita, kepada orang yang rezekinya alhamdulillah ada gitu, apa nafaqatu furu'ihi, memberikan nafkah kepada anak-anak kita, anak cucu bahkan kalian. Nafaqatu furu'ihi, ke bawah kalau furu, kalau usul ke atas, kalau furu itu ke bawah. Wajib bagi kita juga memberikan nafkah kepada anak-anak kita idza a'saru, apabila kesulitan mereka ay furu' aw ajazu, atau lemah mereka anil kasbi, dari usaha, dari kasab, dari profesinya itu belum ada gitu. Anak-anak kita itu a'saru au ajazu anil kasbi, itu maksudnya mereka belum bisa bekerja. Alasannya lisigharin, bisa jadi karena masih kecil, au zamanatin, atau ya memang lemah itu, ada keterbatasan ya. Ada keterbatasan. Anak ini sudah gede sebetulnya, sudah waktunya usaha. Tetapi ada keterbatasan sehingga tidak bisa nyari uang. Itu orang tua masih wajib. Tapi kalau seandainya sudah mampu, ini lain lagi urusannya, apalagi kalau sudah menikah gitu ya. Jadi wajib itu nafkah itu idza a'saru, apabila mereka, anak-anak kita itu memang ya belum punya penghasilan, apalagi sekarang nyari kerja itu susah sekali ya. Di fakultas saya itu sekarang di UIN pensiun 5 dosen saya, 5 pegawai negeri pensiun tuh. Yang masuknya belum ada gantinya yang sepadan. Untuk jadi dosen tetap atau apalagi ASN misalnya juga, apalagi itu ternyata lebih sulit daripada zaman dulu ya. Peluang kerja sekarang generasi milenial, walaupun tidak semuanya ke ASN ya, sekarang banyak yang jadi apa namanya, YouTube itu namanya, kalau YouTuber, konten kreator YouTuber itu juga penghasilan juga sekarang ya. Syukurlah kalau ada. Tapi kalau seandainya mereka masih a'saru ajazu anil kasbi, maka wajib nafkah kepada orang tuanya. Mungkin masih kecil, mungkin masih lemah, atau kalau Syekh Nawawi menambahkan au jununin,
atau mungkin karena junun. Junun itu gila ya, maksudnya kurang akal. Au maradin atau sakit mungkin karena berhalangan gitu ya. Nah, innamasturito al-ajzu anil kasbi fil furu'. Nah, syarat anak-anak kita mendapatkan nafkah dari kita itu harus lemah, harus tidak punya penghasilan. Beda kan dengan tadi yang usul ya. Kalau usul itu, kalau orang tua kita maksudnya, wa in qadaru alal kasbi. Bagaimana kalau orang tua kita itu memang punya penghasilan, coba di bawah kita, wajib anak itu tetap ngirim tuh. Bagaimana kalau seandainya anak, nah kalau anak ada syaratnya, kata Syekh Nawawi, usturito al-ajzu, artinya kalau anak sudah mapan tidak wajib lagi bagi orang tua itu untuk memberi nafkah gitu. Sebetulnya gitu, tidak wajib lagi. Kenapa begitu? Kok dibedakan? Nah, di sini ada ayat yang dikutip dari Al-Qur'an, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tua itu di dunia ma'ruf, secara baik. Jadi kalau orang tua itu mau punya kerjaan mau tidak, tetapi anak berkewajiban untuk menafkahi, untuk ya setidaknya memberikan perhatian begitu ya, mengirim ke orang tuanya gitu. Kalau anaknya mampu tentu saja gitu. Walaupun orang tua biasanya tidak berharap sih, berharap diganti atau berharap apa yang dulu sejak kalau dihitung-hitungan mah berapa biaya yang dikeluarkan oleh orang tua kita, susah mungkin ya, dalam setahun berapa kali berapa, apalagi kalau anaknya 9 misalnya, 11 keluarga berapa Pak saudara? 8. Oh gitu ya. Mana Ustaz Fauzan berapa? 8 ya. Saya juga 13. Yang ada 9. Saya anaknya 7. Nah. Ada Hidayat 1? Enggak, sama 12. Hah? Saya 11 bersaudara. 11, ada semua. Meninggal 3. Oh. 11, 3. Jadi tinggal 8. Iya. Nah, itu bayangkan orang tua kita membiayainya gitu ya. Dengan saya membayangkan orang tua saya dengan gaji yang ya penilik waktu itu istilahnya, penilik ya, guru agama penilik gitu. Anaknya 9 di kampung, gajinya ratusan ribu gitu. Nyekolahin saya ke pesantren kemana ya. Saya baru maklum sekarang, pantesan saya nggak dikasih biaya kuliah, suruh nyari sendiri karena kan di bawah saya masih ada 2 waktu itu kan, adik-adik saya gitu ya. Nah itu kalau sudah mampu kitanya, memang orang tua tidak lagi punya kewajiban. Usturitol ajzu itu di situ maksudnya. Jadi wajib bagi orang tua itu untuk memberi nafkah anak kalau anaknya memang lemah, tidak punya kemampuan untuk nyari uang sendiri. Tapi kalau sudah mampu, ya berarti tidak boleh lagi menerima. Bukan tidak boleh sih, maksudnya gugur kewajiban orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya masih mau ngasih juga, ya alhamdulillah, paling sama anaknya dikembaliin lagi kan. Nggak usah Pak, sekarang mah sudah ada misalnya. Gitu. Kemudian wajibu dan wajib ala zauji. Nah, sekarang kepada suami ini, wajib kepada suami apa? Nafaqatu zaujati, memberi nafkah kepada istrinya tentu saja. Bitamkini tam, ya, dengan segala kemungkinan, segala kemampuannya begitu. Nah, nafaqatu zaujati wa alaman birikun. Kalau zaman dulu kan ada juga ini apa namanya, hamba sahaya atau amat ya. Amat itu perempuan yang dinikahi oleh tuannya, maksudnya amat gitu. Tapi sekarang kan sudah tidak ada ya. Itu juga wajib diberi nafkah. Wajibu dan wajib ala zauji, kepada suami, nafaqatu zaujati, nafkah kepada istrinya. Wa mahruha, dan
wajib juga maharnya, memberi mahar kepada istri tentu saja. Kalau yang mampunya istrinya bagaimana? Wajib memberi nafkah kepada suami atau? Nah, gitu ya. Banyak terjadi ya. Kebetulan yang mendapat posisi kemudahan yang al-musirnya itu istrinya. Nah, ya dibicarakan sajalah gitu. Gitu. Apalagi dalam konteks sekarang ya. Kalau kita pelajari, pahami keseluruhan kitab klasik itu termasuk Sulamut Taufik ini memang tergambar bahwa lebih patriarkis sifatnya itu. Bahwa yang wajib itu suami kepada istri. Nanti ada di bawah juga nanti bahwa istri misalnya tidak boleh pergi kecuali izin suami kan. Ya, kelihatan memang pada masa itu tafsirnya masih pada bahwa laki-laki itu adalah memang yang menopang keluarga, menopang istri, nafkahnya juga. Kadang-kadang sekarang kan bisa juga terbalik begitu ya, istri lebih mapan daripada suaminya, mungkin saja itu. Wa mahruha, jadi wajib juga kepada suami itu maharnya, mahar bagi istri itu. Kemudian wa alaihi, dan wajib juga bagi seorang suami, wa alaihi laha, wa alaihi dan wajib kepada suami laha manfaat bagi istri. Nah ini bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu kalau ada ala itu artinya wajib kepada dia. Kalau ada pakai lam, laha, li atau lahu atau laha atau li misalnya, itu artinya manfaat untuk yang disebut di kalimat berikutnya. Misalnya alayya laka dainun misalnya. Saya punya kewajiban kepada engkau, hutang. Alayya laka dainun. Tapi kalau dibalik, alaika li dainun, kamu yang punya hutang kepada saya. Wa alaihi, dan wajib kepada suami laha manfaat bagi istri, mut'atun kesenangan, kompensasi. Intolaqoha, kalau seandainya menceraikan itu zaujha atas az-zaujah. Intolaqoha, kalau menceraikan az-zaujha atas az-zaujah. Maka istri berhak mendapatkan harta mut'ah, kompensasi. Wa ala malikil abidi, dan atas pemilik hamba sahaya. Ala berarti wajib. Wa ala malikil abidi, dan wajib kepada pemilik hamba sahaya, wa bahaimi, dan pemilik bahaim, hewan peliharaan. Apa yang wajib itu? Nafaqatuhum, memberi nafkah mereka juga. Zaman dulu lagi-lagi masih ada hamba sahaya, maka kita wajib memberi nafkahnya. Atau peliharaan, jangan coba-coba punya hewan peliharaan tapi tidak mau ngasih makan. Karena wajib kepada kita itu juga nafaqatul bahaim, memberi nafkah kepada hewan peliharaan kita, mungkin kucing kita, kuda kita, sapi kita, domba kita. Wa alla yukallifahum, dan hendaknya tidak membebani ya. Wa alla yukallifahum, dan tidak membebani itu siapa? Malik, hum kepada mereka, kepada al-abid wal bahaim, minal amali, atas pekerjaan, dari pekerjaan, ma yakni sesuatu, la yutiqunahu, la yutiqu tidak mampu itu al-abid wal bahaim, hu atas itu ma. Jadi kuda misalnya ya jangan diberi beban yang tidak di luar kemampuannya. Ada hadis Rasul di sini, lil muluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallifu minal amali ma la yatiqu.
Jangan membebani sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Ini apa? Ajaran tentang sayang binatang juga. Kalau kita lihat nih hadisnya di bawah nih, di baris paling bawah ya. Ada satu hadis di situ, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi shahihaini, dalam hadis sahih Rasulullah itu bersabda, "Udzibat imra'atun", seorang perempuan itu pernah disiksa, kata Rasul, fi hirrah, gara-gara kucing. Gara-gara kucing. Apa yang dia lakukan? Habisatha, mengekang itu mar'ah, ha atas itu kucing, hatta matat, hingga mati, meninggal atau wafat nih. Hingga mati itu kucing gitu ya. Dikurung sampai mati kucingnya. Fadakholat, maka masuk itu mar'ah fiha, fadakholat fiha an-naro, fadakholat, masuk itu mar'ah, si perempuan itu, fiha atas kasus kucing itu, an-naro, masuk ke dalam api neraka. Falahia, maka tidaklah si mar'ah itu falahia, maka tidaklah itu mar'ah memberi makan mar'ah, ha atas itu hirrah. Ini dua-duanya mu'anas, jadi hiya gitu ya. Jangan sampai kebalik gitu. Perempuan itu tidak memberi makan, wasakotha, la sakotha, juga tidak memberi minum itu mar'ah, ha atas itu kucing, idhiya habisatha, karena dia itu mengurungnya. Walahia tarokatha, bahkan ia tidak membiarkan, maksudnya perempuan itu tidak membiarkan itu ha itu kucing, takulu, makan, min khosasil ardi, dari dari debu bumi, maksudnya dari makanan yang ada di luar pun tidak diizinkan gitu. Benar-benar dikurung si kucingnya itu, dikasih makan di dalam kurung tidak, dibiarkan lepas untuk mencari makanan juga tidak. Itu yang mengakibatkan si perempuan ini udzibat, disiksa, dan kemudian fadakholat an-nar, masuk neraka. Ini satu riwayat sebetulnya yang menekankan tentang bahwa Islam itu, ajaran Islam itu sangat menekankan cinta binatang juga, satwa ya, melindungi satwa, tentu saja yang tidak membunuh, yang tidak membahayakan, yang tidak, kan ada juga binatang buas, as-siba kan. Kalau as-siba ya lain lagi, ya walaupun ya ular atau harimau, yang as-siba itu kan. Sebetulnya kucing juga termasuk binatang bertaring kan. Salah satu as-siba itu kan binatang bertaring kan. Makanya yang haram dimakan itu salah satunya karena binatang bertaring gitu. Sama kan, kucing juga bertaring, sama dengan singa kan, sama dengan harimau. Tapi dia tidak as-siba, tidak masuk kategori as-siba yang buas gitu. Sehingga kucing menjadi binatang peliharaan misalnya gitu. Tapi kan ada juga yang memelihara singa, harimau, ada juga ya. Sapi biasa. Baik. Kemudian wala yadurro, kemana nih tadi nyambungnya nih? Wa alla yukallifahum wa alla, jadi gitu ininya itu nyambungnya ya. Yajibu alla yadurra bihim. Pertama tadi atas hamba sahaya dan binatang, kita jangan memberikan beban di luar kemampuan mereka. Yang kedua, wala yudirro, barangkali bukan yadurra ya. Wala yudirro, ay dorro, adorro, dorro yadurru atau yudirru?
Yudhirru mungkin muta'addi lebih pas ya. Wala yudhirra, dan wajib jangan membuat madarat itu malik bihim atas mereka. Maksudnya atas mereka itu al-abid wal bahaim. Bi ghairi haqqin, tanpa ada hak gitu. Misalnya di sini Syekh Nawawi menjelaskan apa yang dimaksud jangan memadaratkan itu, jangan mencelakakan, tepatnya mungkin jangan mencelakakan mereka tanpa ada hak itu. Misalnya bi ayyadribal abida wal bahaima bi ghairi danbin, memukul hamba sahaya atau memukul hewan peliharaan bi ghairi danbin, tanpa alasan, tanpa ada kesalahan. Kudanya dipukulin, sapinya dipukulin misalnya, malah disayangkan walaupun jadi kurban, hewan kurban, disayang, dirawat, dikasih makan. Au darabahum bi fil wajhi, atau memukul mereka fil wajhi, memukul wajahnya. Kita punya, mungkin karena hamba sahaya sekarang tidak ada, barangkali orang yang di bawah asuhan kita lah gitu. Mungkin ART, mungkin ya asisten rumah tangga atau siapa. Nah, itu sama itu kan di bawah tanggungan kita. Tidak boleh melakukan pemukulan tanpa alasan. Yang menarik itu masih ada kata-kata bi ghairi danbin ya, tanpa alasan. Berarti kalau ada alasan boleh. Nah, gitu ya, boleh nggak? Boleh nggak mukul? Au darabahum bi fil wajhi fa in darabal wajha haramun mutlaqan. Kalau mukul wajah mutlak haram, nggak boleh. Oh, kalau begitu, kalau selain wajah bagaimana? Kan gitu kan. Fa in daraba al wajha haramun. Kalau ia memukul wajah haram mutlak. Tapi kalau memukul selain wajah, di sini tidak dijelaskan, tetapi ada hadis Rasul, idza daraba ahadukum falyajtani bil wajha. Ini hadis riwayat Bukhari. Idza daraba, kalau memukul siapa ahadukum, seseorang di antara kalian, untuk tujuan litta'dib, misalnya mendidik, falyajtanib, maka hendaklah menjauhi itu ahad al wajha, memukul wajah. Ya, kalau dalam kitab-kitab klasik, dalam fikih, dalam Sulam Taufik juga, dalam bahasa Safinah juga yang paling sederhana kan ya, itu memukul itu untuk mendidik itu ada ruang di situ, tetapi haram memukul wajah. Tetapi harus hati-hati kalau sekarang, karena ke santri, ke siswa mukul itu walaupun bukan wajah itu jadi masalah kan, hati-hati. Kalau dulu mah kan guru kan pegang ini ya, pegang apa namanya, sapu nyere, rotan. Iya gitu. Ini ya itu zaman tuh berbeda-beda, makanya ini apalagi kitab kuning ratusan tahun lalu dibuatnya ya. Saya pernah membaca satu dokumen Belanda ya. Seorang Belanda, Stephen Hoven namanya, itu awal abad ke-19 tahun 1820-an. Diceritakan bahwa dia berkunjung ke kampung Kuningan di Jawa Barat, kebetulan kampung saya. Lalu diceritakan di situ bahwa ia melihat seseorang yang sedang mengajar anak-anak di Lengkong itu. Nah, Lengkong itu satu kampung, di situ ada pesantren. Ia melihat seseorang yang begitu berwibawa katanya, dan dikenal sebagai Kiai Lengkong. Dan dia sedang memegang ini buat ngajar itu kayak rotan kecil lah gitu. Ketika ada yang entah mungkin melakukan kesalahan atau apa, maka diingatkan tangannya dengan rotan, tak gitu. Tentu bukan penyiksaan gitu. Nah, poinnya adalah kalau dalam konteks ini dulu itu ada tradisi itu. Bahkan saya juga mengalami, kalau ayah saya menemui saya sholat asarnya terlambat karena main layangan, karena kan kalau udah main layangan tuh kan aduh gitu itu, wah diadu, wah tarik gitu, senang sekali. Kalau mau pulang terlambat, udah sholat belum, langsung kaki saya
Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya diteplak aja, itu kan mukul juga. Tapi tidak pernah wajah atau apa, karena memang ya ilmunya begitu. Saya sakit, ya mungkin untuk ukuran anak kecil ya paling nggak sakit hati kan gitu kan. Tapi saya tahu bahwa itu karena saya melakukan kesalahan, meninggalkan syariat gitu. Ada pemukulan di situ. Maka ada ruang maksudnya gitu ya. Tetapi tidak untuk dipraktekkan sekarang, apalagi di pesantren kita, alhamdulillah, apapun bentuk kekerasan, konsekuensi atau sanksi tidak lagi diperbolehkan, ya kan? Push up atau loncat, spot jump ya, yang pokoknya situ kekerasan itu nggak usah lah. Kita cari cara lain, gitu. Karena di situ ada potensi melakukan kekerasan, tindakan kekerasan. Kepada yang dihukum gitu ya, yang dikenai sanksi, yang dikenai konsekuensi itu. Kita coba untuk memberikan pendidikan yang lebih baik tanpa melakukan atau mewariskan kekerasan. Tapi kalau kita baca kitab seperti ini, ruang itu ada. Gitu. Dan ini masih kalau di kampung-kampung kan, masih kan di desa. Tetapi kalaupun kata Rasul, idza daraba ahadukum, kalaupun salah seorang dari kalian memukul itu, fal yajtanib al wajha, jauhi memukul wajah. Itu tidak boleh sama sekali, mutlaqan. Wa yajibu, dan wajib, ala zaujati, kepada istri, apa ta'atuhu, menaati suami, fi nafsiha, atas dirinya itu az-zaujah. Wajib bagi istri menaati suami. Ini saya nyari-nyari penjelasannya, ada tidak? Wajibu aidon ala zauji ta'atuz zaujati. Wajib juga itu suami menaati istri misalnya gitu, tapi nggak ada. Jadi yang ada di sini itu ya mohon maaf gitu ya, para istri wajib taat kepada suami gitu. Fi nafsiha, atas dirinya. Atas dirinya itu maksudnya fil wat'i wal istimta, dalam hal berhubungan suami istri, dalam hal hubungan badan misalnya. Ketika suami itu minta, maka istri harus taat. Kalau istri minta, ya suami juga harus taat juga. Ya, sama. Ya, nggak boleh dong. Harus adil dong gitu. Harus adil gitu. Ini soal tafsir. Jadi kalau istilah Mbak Lis Markus itu merebut tafsir katanya. Jadi kita rebutan tafsir gitu. Ya, satu teks itu kan selalu ada parateksnya. Nah, parateks itu maksudnya ya teks-teks yang menjelaskan, yang bisa dipakai untuk menafsirkan. Gitu. Ya, saya kira kan begitu. Apalagi kalau nafkah suami itu dari istrinya, ya, harus taat juga. Ya, wajib kepada istri ta'atuhu, taatnya, fi nafsiha, atas dirinya, ilama, kecuali, ini ada kecualinya nih, istri tidak usah taat nih kalau suami minta. Yang seperti apa? Ilama, kecuali sesuatu, la yahillu, tidak halal itu atas dirinya. Suami minta misalnya kalwati fi halil haidi, minta hubungan badan ketika haid, nggak boleh itu. Itu boleh nolak itu, enak aja ya, gitu boleh itu. Tunggu itu berapa lama? Ya minimal sehari semalam. Wa ghalibuhu sab'atu ayam ya. Wa aksaruhu berapa lama? 15 ya, yauman. 15 hari. 15 hari 15 malam maksimal. Kalau setelah itu istihadah namanya, darah istihadah kan, bukan lagi haid gitu. Jadi tunggu aja, nggak sabar amat gitu. Nah, itu biasanya pengantin baru tuh. Gitu. Yang tidak boleh itu wat'inya. Wat'i itu dukhulul hasafah ilal farj. Gitu. Nah, kalau yang lain-lainnya gimana? Ya jauhi dulu deh. Gitu. Ya, jangan terlalu detail ya, Ustaz Fauzan. Wan nifasi, atau ketika nifas,
Ini juga nggak boleh. Wafid duburi atau sodomi, itu juga tidak boleh. Ya kitabnya memang begini, cuma terjemahnya aja. Wafid duburi itu dubur kan, lewat belakang, tidak boleh. Karena itu tidak halal. Fala tajibu at-ta'ah, maka tidak wajib taat fi dzalika dalam hal-hal yang seperti itu, bal yahrumu, bahkan haram alaihi tamkinuhu min nafsiha fihi. Tidak boleh kalau ada permintaan yang bertentangan dengan syariat. Kenapa? Li'annahu hina idin i'anatun 'alal maksiyat. Karena itu kalau menyetujui istri misalnya atas permintaan suami yang tidak halal itu, maka itu sama dengan i'anah alal maksiyah, al muawanah fil maksiyah. Jadi berserikat di dalam perbuatan maksiat itu tidak boleh. Dan kata Syekh Nawawi, fala yusamma man'uha lidzalika nusuzan. Nah, jadi dalam pernikahan itu kan ada nusuz ya. Nusuz itu artinya pengingkaran seorang istri kepada suami. Nusuz itu namanya. Kalau seorang istri itu menolak misalnya untuk taat kepada suami padahal itu sesuai syariat misalnya, itu bisa dianggap nusuz kan. Gitu. Tetapi memang ya ini diskusi tentang ini panjang juga ya. Panjang dan memang harus seimbang dalam konteks sekarang. Misalnya ya naudzubillah ya, kemarin kita ada kejadian istri membakar suami misalnya, ya kan, ada kejadian, dan itu bukan pertama kali kan. Nah, ketika diselidik kenapa, kemudian ada penyebabnya itu yang karena selama ini istrinya sudah tidak tahan mendapat perlakuan yang zalim, KDRT mungkin kekerasan dari suaminya misalnya. Jadi siapa yang salah nih sebetulnya? Gitu ya. Jadi harus komprehensif sekali melihat sebab akibat juga hukum. Tidak bisa semata-mata pokoknya kalau istri harus nurut, kalau enggak nusuz. Nusuz itu dosa berat sekali. Nah, ketika si istri menolak yang tadi itu ma la yahillu, kata Syekh Nawawi, la yusamma man'uha, penolakannya itu tidak bisa disebut sebagai nusuzan. Sebagai nusuz itu tidak. Karena haid, karena nifas, karena hal-hal lain misalnya, ya itu sesuai syariat gitu. Wa kadzal man'u li'udrin, atau karena udzur. Karena sakit mungkin dan seterusnya begitu, itu tidak termasuk. Kamaradin la yumkinuhul wad'u. Ini menarik, ada far'un, ada sedikit penjelasan dari Syekh Nawawi di tengahnya. Far'un itu laisa minan nusuz, ini kita bicara nusuz. Apakah sesuatu perbuatan itu dianggap sebagai pengkhianatan atau apa ya, nusuz itu dosa gitu ya, dosa istri kepada suami. Laisa minan nusuz, tidak termasuk dosa istri kepada suami. Apa? Asyatmu wa bida'atul lisan. Itu tidak termasuk kalau seandainya syatm itu kan apa, memarahi, marahnya seorang istri kepada suami misalnya, atau bida'ah al-lisan, misalnya istri merasa tertekan, kemudian apalagi mendapatkan kekerasan, kemudian istri mengucapkan kata-kata misalnya sampai memarahi suami, itu laisa minan nusuz, tidak termasuk nusuz, tidak termasuk dosa. Dosa yang nusuz agak beda. Nusuz itu udah paling tinggi sekali, itu dosa yang paling tinggi sekali, meskipun itu tidak disarankan. Dan lakinnaha ta'assam bi'idaatihi wa tastahiqu at-ta'dib, tetap saja itu disarankan untuk tidak dilakukan, dan ya perlu memperbaiki cara lah, kira-kira begitu ya, perlu mendapatkan didikan, maksudnya perlu memperbaiki caranya supaya bagaimana tidak terjadi. Saya kira harus seimbang lah ya. Baik. Kemudian berikutnya wa alla tasuma. Nah, ini masih ataf ke mana? Yang di depan itu. Wa ala malikil abidi wal bahaimi nafaqatum wa alla yukallifahum
atas orang yang ada di bawah tanggungan kita atau bahkan atas hewan peliharaan itu, pertama kita tidak boleh membebani di luar kemampuan mereka. Yang kedua, kita tidak boleh mencelakakan mereka. Nah, kemudian ini yang ketiganya, wa alla tasuma. Oh, bukan ya. Maaf, keliru. Oh, ini yang ala zaujah. Ala zaujah, maaf, saya keliru. Wa yajibu dan wajib juga atas istri alla tasuma. Bahwa jangan berpuasa. Itu zaujah. Maksudnya puasa sunnah ya. Wala takhruja, dan jangan keluar itu zaujah min baitihi, dari rumahnya, jangan puasa sunnah, jangan keluar dari rumah illa biidnihi, kecuali atas izin dari suami gitu. Nah, di sini di dalam keterangan yang alla tasuma, kita baca coba keterangannya. Ayat tatawu'an, tegasnya puasa sunnah. Kalau puasa wajib, nggak perlu izin suami. Kalau suaminya tidak mengizinkan, ini wajib ya puasa itu tetap gitu. Yang sunnah itu tidak boleh. Wa zaujuha hadir, sementara suaminya ada di rumah. Fa innahu haram. Kalau suaminya tidak ada, jangan bayangkan zaman sekarang ada HP bisa WA. Zaman dulu suaminya sedang mengembara ziarah kemana jauh. Lalu istrinya pengen puasa sunnah, boleh tanpa izin suaminya juga. Nah, maksudnya begitu. Kalau sekarang kan cukup pakai WA, kan? Bisa ya. Suaminya lagi tugas luar negeri, Pih, manggilnya papih lagi kan. Pih, aku mau puasa. Ya puasa. Ya mam, yami, yami. Fa'inau haram illa biidnihi. Kenapa ada hadis Rasul la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahid illa biidnihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim, rawahu Syaikhani. Tidak halal bagi seorang perempuan berpuasa padahal suaminya ada di rumah. Maksudnya puasa sunnah illa biidnihi, kecuali harus atas izin suaminya. Siapa tahu tiba-tiba siang-siang, mah bobok siang yuk misalnya. Lagi puasa apa? Puasa sunnah, nggak bilang-bilang, batal. Ya udah batal aja, nggak apa-apa. Batal tidak harus dengan makan juga, langsung ke kamar batal. Ya. Wa yustasna katanya, meskipun sunnah tapi wa yustasna, dikecualikan. Arafatu, puasa Arafah, wa Asyura'u, puasa Asyura. Tapi kalau puasa Arafah, puasa Asyura tanpa izin suami pun boleh, berarti begitu ya maksudnya ya, yustasna kan. Kenapa? Li'annahuma nadironi, karena puasa Arafah, puasa Asyura, Asyura itu 10 Muharram, itu mah langka setahun sekali. Ya, jadi yang maksudnya yang puasa sunnah itu Senin Kemis begitu. Itu harus izin suami. Tapi kalau puasa Arafah, ya udah puasa saja. Kemarin tanggal 9 misalnya kan, tanpa izin suami pun tidak apa-apa gitu. Kemudian jangan keluar min baitihi, dari rumahnya. Di sini Syekh Nawawi menjelaskan yang dimaksud rumahnya itu alladzi askanaha fihi az-zauju. Rumah yang diberikan oleh suami kepada istrinya gitu. Tidak boleh keluar, maksudnya bepergian ke mall atau kemana mungkin, illa bidni, kecuali atas izin suaminya juga. Pak, aku mau ke Gancit ya, wah misalnya gitu kan. Ya pakai WA kan kalau sekarang mah ya. Illa biidnihi. Fa innal khuruja min ghairi idnin yu'addu nusuzan. Waduh, itu berat rupanya ya. Keluar dari rumah tanpa izin suami itu yu'addu, dianggap nusuzan, sebagai nusuz. Nusuz itu dosa besar bagi seorang istri terhadap suami. Illa li'udrin, kecuali kalau udur. Misalnya kakhaufin minal hadam. Kakhaufin minin hidamil maskan.
Misalnya takut rumahnya itu, ini ada gempa nih, ada gempa, kemudian rumahnya goyang-goyang, ada kemungkinan rumahnya ini mau roboh. Sementara ini harus keluar rumah ini, harus izin suami dulu, keburu ketimpa atap gitu. Tidak usah, langsung saja keluar. Nah, ini kan contoh perumpamaan. Ka itu contoh itu. Ka khaufin. Pokoknya ada ketakutan, ada keadaan yang mengharuskan dia pergi. Waqastiftain walam apa ini? Yughniha az-zawj an khurujiha wala ziyarah li ahliha. Kalau ziarah ke keluarga, ke orang tua juga itu tidak apa-apa. Wa iyadati atau menengok gitu ya. Menengok kepada keluarganya itu tidak apa-apa. Begitu pasal yang sekarang. Oh ya, sudah mau jam 3, barangkali cukup dulu ya. Ya, tadi saya mendengar kabar juga ya, salah seorang jemaah kita, Ustadz Fahmi, lagi sakit ya, lagi dirawat di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz Fahmi khususnya dan saudara-saudara kita yang sakit mudah-mudahan disembuhkan, diringankan, dan tetap diberikan kesabaran. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah sya'unillahi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan para jamaah, barangkali ada yang mau disampaikan. Ini masih agak leluasa, tapi karena sudah selesai babnya, mungkin lebih baik kita hancak di sini dulu ya, karena yang berikutnya panjang juga ini. Silakan. Jangan yang susah-susah nanya. Pegang aja, Ustaz. Iya, Bapak gitu aja. Iya, terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada ingin dijelaskan terkait dengan tadi disampaikan bahwa kita terhadap orang tua memiliki kewajiban untuk selalu memberikan apa yang kita miliki. Ya. Terutama kita sebagai anaknya, keberadaan orang tua kita pun sudah sulit untuk bisa bekerja gitu. Tapi ini yang saya tanyakan adalah terkait dengan bagaimana upaya kita, tapi kita tidak memberikan secara langsung di rumah kita, tapi kita ini kan ada udah lama juga dan udah menjadi tren di masyarakat Indonesia bahwa kita orang tua kita titipkan di panti gitu. Nah ini kaitannya bagaimana? Yang saya tanyakan adalah kalau ngomongin repot anak memang repot, tapi sejauh mana sih repotnya kita untuk bisa menitipkan dia? Kenapa nggak diurus sendiri di rumah dan sebagainya? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua terkait dengan kita sebagai suami dan istri dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan bahwa kita adalah tidak boleh mengizinkan istri kecuali yang tadi. Ya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana ketika istri ini kita lupa di zaman modern ini menyampaikan kepada istri, mah kamu nggak usah pergi ngaji misalkan. Kita lupa, pokoknya udah kerja dan sebagainya. Tiba-tiba dia pergi ngaji, ketika itu waktu pulang mereka belum sampai ke rumah, bahkan sampai meninggalkan anak-anaknya untuk ini. Itu bagaimana pakai? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga nggak ada, cukup ya. Cukup tiga aja pakai. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, mau ketiga nggak jadi ya? Iya. Dua dulu, takut saya lupa juga nanti. Dua dulu. Ya, yang pertama, bagaimana kalau seorang anak menitipkan pengurusan orang tuanya ke panti jompo gitu. Alasannya mungkin sibuk atau apa barangkali ya.
Pertama, kalau dari segi fikih nih sebetulnya tidak ada kalau larangan gitu. Misalnya menitipkan orang tua gitu ke panti jompo, itu tidak ada larangan itu. Nah, tetapi di sini barangkali bukan hanya soal fikih, soal logika saja. Logika itu kan ya enggak, ini soalnya enggak sulit untuk mengaturnya secara lahir karena sibuk misalnya. Bukan hanya itu, tapi ini soal hati dan soal rasa dan soal tradisi, lagi-lagi budaya. Dalam konteks kita sebetulnya di Indonesia, budaya timur, apalagi kalau ditambah dengan nilai-nilai keagamaan, tentu akan lebih baik ya birrul walidain itu ya langsung. Gimana lah caranya begitu supaya orang tua itu ya kita yang mengurus gitu. Ya sudah pikun, sudah apa namanya, buang airnya juga sudah, ya kita juga dulu kan begitu waktu kecil gitu. Jadi kalau dalam tradisi kita, apalagi ditambah nilai-nilai birrul walidain dalam Islam, sebetulnya itu menitipkan apa namanya di panti jompo tanpa alasan yang amat sangat kuat itu tidak dianjurkan begitu. Mengapa saya tadi menyebut kultur budaya? Karena memang ada kalau di dalam budaya negara lain itu biasa banget. Jadi cara berpikirnya beda. Jadi misalnya di Jepang, itu tempat penitipan panti jompo itu sudah biasa sekali. Anak itu yang menitipkan gitu. Ini yang saya tahu ya, yang di Jepang. Di negara lain saya tidak tahu. Kemudian susternya itu bisa suster, bisa juga kalau laki-laki apa namanya? Ya perawat ya. Bisa perawatnya laki-laki ataupun itu digaji dengan cukup mahal. Bisa 300.000 yen. Setahu saya ya gajinya, yang teman-teman saya waktu itu di Jepang yang bekerja. Orang Indonesia 300.000 yen itu berapa ya? Mungkin kalau di rupiah tinggal kali 100 atau 110 atau tergantung yennya berapa. Mungkin kira-kira 35 atau 40 jutaan gitu. Itu dirawat dengan lebih baik daripada anaknya kalau merawat gitu memang. Cara pandangnya itu loh, kalau di sini itu terawat lebih baik gitu. Ada yang merawatnya profesional, kemudian terpenuhi segala sesuatunya secara material ya gitu. Karena anaknya sibuk bekerja misalnya gitu ya. Nah, tetapi itu tidak sesuai dengan kultur kita, dengan budaya kita. Kalau di kita itu ya bagaimana carilah caranya, apalagi saudara kita mungkin banyak ya gantian gitu ya. Tetap ibu kita, ayah kita sampai semampu kita itu diurus oleh kita. Itu birrul walidain yang tertinggi. Birrul walidain itu berbakti kepada kedua orang tua gitu. Jadi jangan sampailah terfikir untuk meninggalkan birrul walidain. Mungkin kita meng-hire perawatnya ke rumah kan. Mungkin kita tetap bekerja kita gitu. Di situ tergantung niatnya nih. Tapi kita sangat menganjurkan, dan Islam sangat menganjurkan untuk birrul walidain itu ya sampai soal nafkah segala gitu ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, izin suami atas istrinya ngaji, kemudian suaminya tidak mengizinkan gitu. Enggak, nanti gini, lupa WA kalau zaman sekarang udah WA kalau kamu ngaji, nanti kalau memang pulang itu, saya lupa itu misalnya WA itu, suaminya lupa, tiba-tiba pas saya pulang lebih dulu, mereka belum pulang ngaji, anaknya pun terlantar di rumah gitu, itu bagaimana? Dia pergi ngaji. Iya, belum asik udah buka itu. Nah, iya, jadi ini ada istri punya suami punya kewajiban cari nafkah, ya kan, bekerja. Ada istri kewajiban di rumah gitu ya. Bagi-bagi tugasnya seperti itu misalnya kondisinya. Lalu ketika suami pulang, istri lagi ngaji, anak tidak terurus di rumah, makanan juga belum siap gitu ya. Ya yang lebih wajib yang menyiapkan makanan daripada ngajinya. Gitu. Karena catatannya tadi kan anak terlantar, gitu. Terlantarnya itu sejauh mana terlantarnya nih? Anaknya usianya berapa? Merengek berarti sudah membutuhkan mama. Ya, apalagi kalau anak masih balita, masih perlu pengawasan, tidak boleh ditinggal kan.
Begitu buka meja, tudung nasi, ya kagak ada apa-apa ini gitu. Wah, itu bikin hati dongkol ya gitu ya. Ya saya kira ngaji itu wajib atau sunnah? Mungkin kalau dalam konteks situasi itu. Ngaji ke majelis taklim perginya itu? Kalau pengertian itu kan memang wajib. Tapi dengan kita sebagai suami, dia tidak wajib lagi kalau tanpa setuju. Gitu kan. Kalau dua-duanya wajib, misalnya wajib di rumah, punya kewajiban di rumah wajib juga, ngaji wajib juga, mungkin kadar wajibnya. Karena ngaji mungkin bisa dilakukan di lain waktu, sementara ini situasi di rumah mengharuskan melaksanakan kewajiban yang tidak bisa ditunda, ya berarti yang ini dulu gitu. Saya kira kontekstual ya, lihat konteks, lihat situasi ya. Apalagi kalau yang satunya sunnah misalnya, sunnah saja itu pergi ke mana misalnya gitu ya, sementara yang ini wajib, berarti yang wajib yang dilaksanakan. Dan itu berlaku juga buat suami juga. Kalau seandainya suaminya kebetulan ya harus di rumah jagain anak, gantian ya, misalnya istrinya yang mungkin kerja, bisa masaknya Pak. Saya rasa. Iya. Pada akhirnya hubungan suami istri itu, maksud saya relasi suami istri itu kan saling keterpahaman, saling kesalingan, membangun kesalingannya, saling A, saling B begitu. Dua dunia yang berbeda, dua watak yang berbeda. Nah, kemudian harus hidup bersama ya, harus ada kesalingan di situ. Saya kira tidak hanya istri saja yang wajib melakukan itu, suami juga sama. Gitu. Ya, gitu. Silakan bapak-bapak, ini ibu-ibunya nggak ada ini, mungkin ada di. Oh ya, gimana? Silakan Pak Fauzan. Mengapa birrul walidain itu tetap harus dijaga seorang anak ya, bagi seorang anak ya, meskipun mungkin kondisinya mungkin kita sama-sama repot kali ya, mungkin penegasannya apa benar ini karena mungkin berdasarkan ayat imma yablughunna indakal kibaru ahaduma, mungkin itu kali ya, itu yang menjadi penguat bahwa sesibuk apapun kita sebagai anak ya kita harus menerima apa adanya kondisi orang tua, sebagaimana waktu kita kecil diurus gitu ya. Apa mungkin itu ayat ini yang menjadi penegasnya untuk seorang anak harus tetap berbakti kepada orang tua meskipun kondisinya kayak apa, harus tetap harus gitu. Kemudian ini pertanyaannya dari saya, tadi tentang hak suami harus memberikan mahar ya. Cuman di zaman sekarang ini ada yang mungkin karena istrinya jatuh cinta banget kali ya, cinta mati sama calon suaminya, sehingga ketika kondisi calon suaminya ini memang mungkin fakir gitu ya, dia siap ya, si istri ini siap untuk memberikan maharnya gitu, yang penting pernikahannya bisa berjalan gitu. Kira-kira kalau misalnya itu suami itu menuruti ya mahar dari istrinya, apakah nanti ini akan berdampak seperti ungkapan al insanu abdun bil ihsan gitu. Suami nanti justru akan jadi budak, jadi mau terus gitu, disuruh-suruh. Ya kalau disuruhnya mungkin yang benar, mungkin nggak apa-apa. Kalau salah, dia khawatir nanti istrinya ke depan setelah pernikahan kemudian mempunyai keinginan-keinginan dan suaminya harus menuruti, dan itu ternyata bertentangan dengan syariat. Itu aja. Terima kasih Ustadz Fauzan, menarik sekali ini. Yang kedua juga ya. Oke, yang pertama dulu. Jadi tadi Ustadz Fauzan memberikan penegasan terhadap mengapa dalam kitab Sulam Taufik ini itu kita itu memiliki kewajiban kepada usul, kepada orang tua kita itu tanpa syarat. Jadi mereka mampu atau tidak, punya pekerjaan atau tidak, bahkan tanpa syaratnya itu ya sampai lemah, sampai kibar ya.
Itu bagian dari ayat tentang birrul walidain itu kan gitu. Karena memang Allah memerintahkan kepada kita kan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar. Jadi mungkin salah seorang di antara mereka, ayah kita, entah ibu kita atau kedua-duanya itu mungkin sudah kibar. Kibar itu kan sudah pikun, sudah sepuh gitu ya. Itu bahkan fala taqul lahuma uff kan. Bicara uff saja kan tidak boleh. Gitu. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan sekali-kali kamu mengatakan gitu. Kamu tolong ini dong itu beliin kerupuk di depan. Nyuruh terus. Misalnya atau ahnya dalam hati saja. Ini ibu ini rewel banget gitu, minta itu, minta ini, aduh gitu. Itu udah namanya, itu udah namanya dalam hati. Hati-hati itu. Sudah itu. Bahasa Al-Qur'annya itu kan sederhana sekali. Gitu. Itu ya itu gitu. Bahkan jangan menghardiknya gitu. Harus selalu waqul lahuma qaulan karima. Selalu kata-katanya baik, selalu ucapannya itu dengan ucapan yang lembut gitu kepada mereka. Karena mereka melakukan itu. Saya kira betul Ustaz Fauzan memang sangat terkait dengan ayat itu ya. Kepada usul, makanya tanpa syarat nafkahnya itu. Nafkah lahir, nafkah batin gitu. Nafkah batin itu waqul lahuma qaulan karima itu kan nafkah batin kan. Ucapan kita harus selalu baik kepada kedua orang tua kita. Mungkin kalau kita sudah dewasa lagi-lagi ya itu tadi tidak mungkin kita tidak mengatakan memarahi atau apa, tetapi jangan-jangan dalam hati kita ada gitu perasaan aduh ini udah pikun beser mulu atau siapa misalnya gitu ya Allah nyusahin mulu. Saya pernah punya orang tua juga, dan ayah saya sampai ya sakit sampai wafatnya usia 80-an, 82 atau 83, udah tiduran aja. Memang ya kalau saya jauh waktu itu ya saudara-saudara saya, jadi saya bisa membayangkanlah ada situasi ketika orang tua sudah kibar sudah yablughanna indakal kibar, sudah payah gitu. Gitu. Ada yang sampai 90 tahun kan gitu ya. Nah, di situ kesabaran kita dituntut dan tanpa syarat. Dan kalau kita bisa melewati itu, insya Allah itu satu pahala yang amat sangat besar. Bagian dari birrul walidain. Dari ayat yang ada di dalam Al-Quran itu ya. Mungkin nanti para jemaah bisa melanjutkan menyimak ayatnya ya, surat Al-Isra ayat 23. Nah, yang kedua, kepanjangan jawaban yang pertama. Yang kedua tadi apa? Maharnya dari istri. Ini soal tradisi ya, mahar dari istri ya. Jadi maksud Ustaz Fauzan, istri memberikan mahar kepada suaminya gitu. Terlanjur, istrinya terlanjur. Jadi supaya pernikahannya itu berjalan, jadi istri yang memberikan maharnya. Kok istrinya sih memberikan mahar? Iya. Calon istrinya udah dari aku aja maharnya gitu, biar di. Kalau mahar itu kan kewajiban suami. Itu seandainya Kalau suami misalnya aku nggak punya uang, maharnya apa? Kan kata Nabi, walaupun cincin besi gitu ibaratnya, yang penting ada gitu. Walau min khatamin hadid, min hadid itu mungkin gitu. Ya, jadi mahar itu kan tidak harus bahkan mahar ada mungkin saya mahar saya baca qul huwallah misalnya kan bisa juga kan. Nah tapi ini dari istri gitu ya, istri bukan mahar barangkali. Karena mungkin ini rasio berdua kesepakatan ya, jadi biar pas pernikahan. Tapi saya paham intinya mungkin bagaimana kalau istrinya yang pokoknya kawin sama saya, jadi yang butuh ini istrinya kawin sama saya, pokoknya ini saya kasih ini gitu ya, yang penting mau nikahin saya gitu misalnya gitu ya, gitu maksudnya gitu ya. Nanti efeknya itu berarti nanti kedepannya suami tidak memiliki kewenangan atau kuasa barangkali atau dalam kehidupan rumah tangganya mungkin gitu ya. Ya saya kira pertama ya yang harus dibedakan itu pertama
secara normatif di dalam ajaran fikih Islam itu yang seperti yang kita baca ini, ada kewajiban istri kepada suami dan seterusnya, dan juga secara umum kan masih berlaku di kita ya. Meskipun ada di dalam yang kedua nih, selain normatif di dalam fikih itu juga ada yang sifatnya itu budaya masing-masing daerah atau budaya lokal yang kadang-kadang memang urusan relasi suami istri, bahkan ritual pernikahan itu kan di kita saja di Indonesia beda-beda ya kan budayanya. Ini soal budaya nantinya. Di Lombok kan beda, di Sumatera Barat saja kan beda kan, antara di misalnya di mana Bukit Tinggi dengan di Pariaman itu beda itu. Siapa yang melamar itu beda. Kalau di Bukit Tinggi laki-laki melamar, tapi kalau di Pariaman perempuan yang melamar. Pak Fauzan tunggu aja gitu, dilamar nggak? Siap. Gitu ya. Nah itu kearifan lokal. Saya menyebutnya itu bagian dari local wisdom, kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu sejauh tidak bertentangan dengan hukum syariat yang pokok, itu tidak apa-apa. Gitu. Tapi begitu bertentangan tabrakan dengan hukum syariat yang harus dikedepankan. Begitu. Nah, kalau soal misalnya istri yang lebih mapan, kemudian istrinya yang memberi yang membiayai mungkin pernikahannya segala, itu saya kira tidak sampai bertentangan dengan syariat. Nanti yang bertentangan dengan syariatnya kalau dalam relasi berumah tangganya misalnya melanggar norma-norma yang ada di dalam Quran, misalnya jadi kemudian tahan harga menolak misalnya gitu kan, karena lu yang biaya pernikahan aja saya gitu kan, itu kan. Iya gitu, enak aja minta-minta misalnya gitu kan. Ah itu sudah syariat, itu tidak boleh gitu. Seperti itu gitu. Gitu ya. Oh mangga, ada ya 5 menit. Mangga Pak Kang Zaini. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini sedikit saja Prof, tentang nusuz. Nusuz, ya. Ya, bila terjadi atau misal gitu kan ya, tadi kan istri punya kewajiban terhadap suami harus taat. Ya. Nah, kemudian pada saat katakanlah ada kebutuhan gitu kan ya, sama-sama sehat, ya suami istri mau kumpul lah gitu, Prof. Tapi nolak. Apa itu dikategorikan juga istri yang nusuz? Itu aja, Prof. Sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh ya. Ya, terima kasih Pak Zaini. Ya, nusuz itu durhaka kalau bahasa ininya ya, bahasa Indonesianya gitu, padanannya di dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau pertanyaannya tadi kan kalau seandainya seorang istri itu nolak tanpa alasan misalnya begitu, ya bisa dianggap sebagai nusuz. Nolak tanpa alasan karena kan itu kan sudah memang sudah kewajiban. Dan bahkan tanpa batas kan, maksudnya tanpa batas itu Nabi saya memberikan tuntunan itu, silahkan mau datangi istrimu dari mana saja, dari depan, dari belakang, dari samping, kan itu silahkan gitu. Artinya memang ada kewajiban. Nah, ketika kewajiban itu tidak dipenuhi tanpa alasan, ya bisa dianggap sebagai nusuz gitu. Nah, kecuali kalau ada alasan gitu ya, kalau ada alasan ya bisa dimaklumi berarti gitu. Gitulah. Ada lagi? Jadi kesimpulannya sebetulnya nusuz itu adalah seseorang, dalam hal ini istri gitu. Ini dalam nomenklatur fikih ya, tidak melaksanakan kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah kepadanya. Gitu. Itu intinya. Kewajibannya itu apa? Ya kan kewajibannya kan memang
dalam relasi suami istri kan seperti itu. Ya wajib gitu. Baik. Nanti kalau kita diskusi lebih detail lagi, nusus itu ada konsekuensi hukumnya, ada konsekuensi mungkin dari segi nafkahnya, boleh diputus misalnya dan seterusnya ya. Tapi kita tidak akan diskusikan terlalu detail untuk sekarang ini. Mungkin dalam kesempatan lain ada babnya tersendiri ini nusus ini. Ya, ini ada dari Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, perjanjian pranikah itu sah sebetulnya atau tidak secara hukum agama? Perjanjian pranikah. Kalau di dalam hukum munakahat pernikahan Islam tidak ada perjanjian pranikah itu. Perjanjian pranikah dalam pengertian yang sekarang kita pahami ya, bahwa calon suami dan calon istri janji nanti apa sih biasa isi saya juga nggak tahu sih. Isinya apa sih biasanya perjanjian pranikah itu? Tidak boleh gitu, tidak boleh gini, tidak boleh. Jadi secara syariat tidak ada sebetulnya ketentuan itu, tidak ada tuntunan. Itu lebih pada kesepakatan kedua belah pihak, semacam komitmen barangkali ya, komitmen nanti ya boleh sih kita nikah, tapi kamu jangan ini ya, jangan melarang misalnya kalau aku pengen S2 lagi misalnya gitu, mungkin ya semacam gitulah. Tapi tidak ada di dalam bab munakahat Islam itu harus dilakukan, apalagi harus tertulis misalnya begitu. Itu lebih ke fenomena kekinian saja gitu. Tapi kalau yang sifatnya itu perjanjian untuk apa namanya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf kan, pergaulilah istri-istri dengan baik, itu kan dilakukan setelah akan nikah kan ada ta'liq gitu ya, begitu kan ya, kadang-kadang dibacakan, kadang-kadang nanti itu secara formal di depan KUA kan ada juga, di depan penghulu ya maksudnya gitu. Tetapi kalau perjanjian pranikah yang seperti dipahami secara umum sekarang itu sebetulnya itu ya tidak ada ketentuannya di dalam syariat Islam. Tetapi apakah dilarang? Saya tidak menemukan juga larangannya gitu. Jadi tidak dilarang juga, silahkan saja sejauh tidak poin-poinnya tidak melanggar syariat. Kalau poin-poinnya itu pokoknya ini salah satu perjanjiannya itu tidak boleh minta misalnya gitu untuk hubungan badan misalnya, atau misalnya kalau aku mau saja, oh itu nggak bisa, itu nggak bisa itu. Nah, jadi patokannya pokoknya jangan bertentangan dengan syariat. Syariat kayak MOU ya, jangan bikin MOU lah gitu. Gitu ya. Iya, ya fenomena kemasyarakatan kan selalu berkembang ya. Bisa terjadi, memang bisa terjadi. Kan itu mungkin juga satu kekhawatiran kan, jadi fenomena masyarakat kekinian yang melihat bahwa di dalam pernikahan itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Sehingga ada semacam komitmen itu. Tapi kadang-kadang kan isi perjanjian pranikah itu juga menyangkut harta misalnya. Menyangkut pembagian harta, kan ada juga kan. Soal pembagian harta sudah ada juga ketentuannya di dalam syariat Islam, termasuk ketika misalnya terjadi perceraian, bagaimana hartanya kan sudah ada juga kan, gonogininya gitu ya, pembagiannya. Atau ketika seseorang wafat, kemana ahli warisnya kan sudah ada juga gitu. Itu ya semacam perjanjian juga, tapi yang dibentuk dalam sebuah sistem syariat, bab munakahat tadi gitu. Saya tidak tahu di dalam Sulam Taufik ini ada tidak bab munakahat tentang pernikahan. Mungkin ada daftar isinya di belakang, mungkin tidak ada ya. Ini fenafaqat, kemudian asifat mahmudah, wadil ma'asyiqadu, tentang khamr, ma'asil uyun. Ada ini fi ba'di ma'asil insan wa hudul qadib wa kafaratuz zihar, ada juga nih tentang zihar. Zihar itu menyerupakan istri dengan ibu gitu. Itu ada juga itu dibahas nanti rupanya.
boleh tidak menyerupakan istri dengan ibu, itu zihar ini, ya. Baik, insya Allah mudah-mudahan terus bertambah pengetahuan kita. Yang penting mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah melaksanakan ngasuh ini di pesantren di Yayasan Al-Hamidiyah kita ya, yang tercinta, insya Allah. Oh begitu, oh para jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah, rupanya ini pertemuan terakhir. Bukan pertemuan terakhir, saya tidak akan ngajar lagi insya Allah. Ini pertemuan terakhir tahun ajaran ya. Jadi kepada para jemaah sekalian, mudah-mudahan nanti setelah tahun ajaran baru kita berjumpa lagi. Wah, kalau di pesantren biasanya ngaji itu nggak ada tahun ajarannya ini. Ini jadi pesantren ngikutin tahun ajaran madrasah ini kalau gini. Iya, kalau mau ngaji terus dengan saya, insya Allah siap gitu. Tapi mungkin dalam forum yang berbeda, karena ini kan bagian dari program kita ya di Al-Hamidiyah. Insya Allah mudah-mudahan kita lanjutkan lagi. Nanti nggak tahu bulan apa berarti? Bulan Juli ya, insya Allah tidak minggu ketiga. Selamat menjalankan tugas, selamat libur nggak? Ya, selamat berlibur bagi yang libur. Nah, tapi jangan lupa untuk terus mengisi pengetahuan kita. Jadikan libur itu sebagai waktu untuk ngecas. Ibarat aki dicas terus supaya ketika masuk lagi nanti kita bisa lebih segar lagi memberikan ilmu kepada anak-anak kita, kepada santri-santri kita ya. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Makasih, Prof. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin, wa laysa narju siwa, fadrik ilahi dara, qablal fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.